Halo, selamat siang Pak. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kami saat ini udah berada langsung di Seladang Cafe ya Pak. Yang kita tahu memang tempatnya tuh sangat instagramable. Jadi kayak semuanya tahu pasti kalau nggak asik kalau ke Takengon nggak singgah di Seladang Cafe. Oh itu brand yang menarik gitu ya. Iya. Itu brand yang menarik. Nah, Iya. Pak, boleh nggak Pak kami tahu sedikit makna filosofi dari Seladang Cafe itu sendiri? kalau dikit-dikit nggak boleh, kalau banyak boleh. Boleh banyak Pak. Dikit-dikit Tahu jadi banyak ya? Iya, tahu banyak. Kalau guyonnya itu saya nggak tahu mau mikir apa, makanya yang terpikir itu ini tuh. Yang terpikir tuh. Nah Aceh itu kan punya banyak harta karun tuh. Salah satunya emas merah itu kopi kan. Nah kopi itu kalau dulu Nokia yang connecting people, kalau sekarang Cafe connecting people tuh. Jadi kopi yang ngubungin orang-orang. Dan ide besarnya itu ketika nongkrong di Ulekaring dulu waktu kuliahan. Waktu bolos dari kelas si bapak, nah ini karena udah boleh on record kan, kalau dulu off the record tuh. Nah kita nongkrong tuh, artinya apa? Aceh itu memang terkenal dengan sejuta warung kopinya, tuh. Tapi walaupun ramai kayak itu orang di mana-mana penuh tuh. Nah itu yang kemudian sisi pungo Acehnya itu yang kemudian membuat kita tuh kreatif. Mikirin ya semua orang hampir suka minum kopi, tapi orang dijauhkan dari pohon kopinya tuh. Benar. Jadi nggak ada bos langsung ngopi di kebun kopinya. Iya, saya pikir kebutuhan orang ke depan bukan sekedar enak, tapi harus ada garansi bahwa produk yang dia minum itu adalah sehat. Nah, ini kemudian membuka ruang untuk kita orang bisa ngopi, kita bisa silaturahmi, edukasi kopinya juga jalan. Nah, jadi idenya itu aku pikir kalau orang bekerja keras dapat uang itu normal. Yang abnormal itu adalah ketika kita tidur siang orang tetap ngantar uang ke rumah. Itu yang keren tuh saya pikir. Uang jatuh ya Pak. Itu dia. Jadi silaturahminya jalan, income keluarga juga jalan. Nah, makna dari Seladang Coffee itu sendiri apa ya Pak? Seladang itu di Gayo adalah gubuk di tengah sawah. Jadi orang Gayo juga jarang yang tahu tuh. Dulu ketika panen padi di zaman-zaman kakek endatu kita itu dipisahkan tuh antara seladangnya di tengah, cowok sama ceweknya dipisahin. Dan sembari panen padi, mengolah padi, mereka itu berdidong, berpantun, dan kemudian ada feel tuh satu sama lain tuh. Kayak maksud gitu ya. Jadi orang tua yang duduk di seladang kemudian membaca bahwa anak muda ini kayaknya pingin berkeluarga. Karena tabu untuk langsung ngomong ke keluarga induk, keluarga inti, orang tua di seladang yang nyampain ke itu. Kayaknya si anak ini ada perasaan tuh sama lain, jadi bisa bisa berlangsung sampai ke pelaminan tuh. Nah, jadi dulunya di sini sebelum jadi kebun kopi, Bang, ini sawah. Nah, karena keberanian orang tua untuk merubah padi menjadi kopi, akhirnya kita kan punya sisi kreatif untuk ngembangin. Jadi saya diskusi sama istri, dia bilang seladang aja namanya. Oke, seladang, saya bilang saya yang kemudian menginterpretasikan itu. Jadi seladang itu adalah tempat orang ngopi, berdiskusi tentang banyak hal, tentang ide-ide baru, terutama untuk anak muda. Kira-kira gimana ya anak muda Aceh itu bisa lebih pungo dari saya, kemudian menjadi magnet bagi orang luar untuk selalu datang ke Aceh. Kalau boleh tahu, Seladang udah berdiri seberapa lama ya Pak? Menuju 10 tahun dari 15 tahun planning tuh. Oh berarti sampai berubah tuh rencananya tuh. Ya, jadi ya kayak gitu. Jadi Pak karena dipikir di konsep dengan secara perfeksionis, ginilah jadinya memang kayak tagline yang kami lihat bahwa ngopi di kebun kopi, inilah vibes ngopinya gitu. Jadi memang sambil ngopi kita berasa langsung kayak Bapak bilang. Produk itu penting bagi saya tuh. Produk penting, tapi jauh lebih penting adalah branding dari satu produk. Nah itu yang lebih penting. Kenapa kemudian Aceh itu saya bilang ketika pameran nasional di Banda Aceh untuk mewakili Aceh, selamat datang di Aceh. Aceh itu udah 3G tuh sekarang. Kalau dulu 2G aja, ada gam, ada ganja tuh. 3G-nya adalah udah ada Gayo Arabica tuh. Jadi kita sambut teman-teman nasional dengan secangkir kopi. Jadi itu opening saya untuk merubah labeling tentang Aceh itu, bahwa Aceh itu
kaku, Aceh itu cambuk di mana-mana. Tapi ketika mereka datang, itu semua tersingkirkan tuh. Mindset orang yang nggak itu benar dia, jadi itu dia. terpatahkan. Nah itu dia. Ya. Saya tidak sedikit nih. Oh ya, Ini Anda kan mahasiswa saya dulu. ya. Ini udah sarjana hukum, ya kan? Sekarang hukum rimba, Bapak. Hukum rimba. Ya. Jadi namanya dari mahasiswa saya kenal Anda Gembel, ya. panggilannya gembel. Ya. Tapi hasilnya memang casingnya gembel, tapi kantornya agak gembel. Waduh. Gembel filosofi ya. nama gembel tuh. Gembel itu singkatan dari gemar belajar etika dan lingkungan. Nah, jadi gembel. Kenapa saya lengket dengan nama itu? Karena memang tampangnya bedanya sama monyet, duit receh makan tipe doang tuh Bang. Yang lain sama tuh toh. Nah, kita lahir juga gembel kan, nggak punya baju, nggak punya apa-apa tuh. Jadi brandnya itu aja. Saya pikir nama asli Sadikin nggak cocok tampilan nama-nama sebenarnya. Iya, yang lengket itu. Jadi lebih apa ya? Lebih mendekatkan dengan orang-orang. Jadi lebih enak berkomunikasi tuh ya. Ya, jadi Bisa bangga Anda sebagai mahasiswa saya dulu kan ini ternyata kan lebih hebat Anda daripada saya sendiri. Pertama ini kan investasi beliau tuh. Nah, anak ekonomi berbisnis itu biasa. Tapi kalau anak hukum udah berbisnis, biasanya teman-teman ekonomi bahaya tuh. Iya, ada saingan Karena ya, Pak? olah ngobrolnya tuh anak hukum kan plus, tuh toh. Nah, jadi lebih itu dan di kampus kan kita selalu berdiskusi. Nah, kalau di ekonomi naik SPP dulu 200.000 nggak masalah tuh. Di Fakultas Hukum naik 50 rupiah itu masalah besar tuh. Komplain langsung. Itu dia dan itu adalah bagian dari kedaulatan berpikir saya pikir abang ya. Ya, jadi ya seperti itu. Nah, Memang luar biasa ya. Biasa. Paling ya apa sekarang ya kebutuhan kopi terhadap dunia luar biasa tinggi. Brazil yang mensuplai 40% untuk suplai kopi dunia kan sekarang mengalami musibah naik terus. Jadi malam itu membeku tuh. Nah, akhirnya sekarang kopi berada di titik tertinggi nih harganya sekarang. Lagi memang Itu dia. Nah, makanya akan menarik saya bilang ada nilai tambah dari kopi. Nah, nanti saya akan suguhkan ke si Bapak adalah teh tropis. Itu ada bunga kopi, daun kopi, andaliman, mint, lemon dalam satu cangkir tuh. kita wajib Nah, cobain ya, itu yang asli di sini dan nggak ada di tempat lain. Saya pikir selain enak harus ada jaminan sehatnya kayak kita ngobrol tuh di awal tuh tadi. Itulah kan maksudnya salah satu mungkin kekhawatiran orang kalau minum kopi itu apalagi yang penyakit lambung pasti kayak was-was gitu kan Pak. Kebetulan ya kayak Bapak bilang selain kita menikmati juga harus ada efek sehat juga yang didapatkan dari kopi yang Bapak. Kopi sebelum keluar bahasa Arabnya kohoa itu disebut dengan bun. Kemudian dan Ottoman adalah negara dan kerajaan yang pertama minum kopi di dunia tuh. Yang berasal dari pelabuhan di Yaman, nama pelabuhannya Mocha. Waktu itu Eropa masih goblok, jadi nggak ngerti kopi tuh. Nah, kopi yang di bahasa Arab itu adalah kohoa, bahasa Turkinya kahvesi, bahasa Jepangnya kehi, bahasa Inggrisnya kapi, bahasa Prancisnya kafe, di Aceh kupi atau kupi, di Gayo kupi, di Indonesia kopi. Pertanyaan kritisnya seluas dunia kayak itu kok kosakatanya mirip ya? Iya. Dan kalau kita lihat di kamus bahasa Arab, kohoa itu artinya energi. Nah, kalau orang minum kopi tetap dia nggak menjadi energized dan smart, berarti ada sesuatu yang salah pada kopinya tuh. Nah, lucu misalnya kalau orang minum kopi dia makin bolot atau makin goblok ya. Nah, itu berarti ada sesuatu yang salah. Makanya kita setuju dengan statement Jeb Kufri banget Bek Pungo ya Pak. Nah, itu dia. Kopi itu akan menambah kalau definisi saya kopi itu adalah narkoba secara kecil yang dilegalkan di semua negara tuh. Itu kopi. Kopi dalam bentuk kafein. Kafein itu kalau kita lihat dengan mikroskop tuh, itu warnanya silver dan dominan rasanya itu adalah pahit. Nah, pahit kemudian kita kreatifin ketika menggongseng si kopi, itu ada karamelisasi tuh Bang. Karamelisasi terjadi penggulaan pada si kopi. Itu yang harus kita tingkatin untuk meminimalisir si bitternya, si pahitnya tuh. Jadi sweetness-nya itu akan ketemu, manisnya itu akan ketemu walau tanpa gula.
apa generasi muda Aceh, aku berpikir mandat dari Seladang itu adalah akan muncul puluhan ratusan Seladang ke depan yang nggak ada hubungannya dengan ini, Pak. Jadi itu sebagai investasi sosial agar cita-cita Aceh itu untuk berdaulat dan merdeka tuh secara pikiran tuh. Itu akan menjadi hal yang keren lah. Saya ini, ya. Aceh ini semakin terbuka dan Pasti, semakin bagus. pasti, gitu ya. pasti. Saya pikir ya itu karena kopi adalah legacy Islam untuk dunia itu kopi. Kopi adalah warisan Islam untuk dunia tuh. Artinya kalau orang kafir yang nguasain kopi kan keliru nih. Nah jadi harus yang Muslim yang nguasain kopi, yang paham dari atas tanah sampai ke atas meja, kemudian nilai tambah akan terjadi, tak? Dan Jadi, melanjutkan tali silaturahmi itu dengan secangkir kopi ya Pak? pasti, tentunya. pasti ya. Satu pertanyaan, Siap Bapak. kenapa diberikan Seladang kopi? Kenapa nggak gembel kopi? Karena lebih dikenal gembel Iya. kan? Saya pikir ada tanggung jawab sosial di setiap kita mendirikan satu unit usaha tuh Bapak. Nah kalau gembelnya yang terjual cuma nama gembelnya. Tapi ketika Seladang kan ada pertanyaan, Seladang itu sebuah ladang atau apa ya? Iya, benar. Nah jadi ada kesempatan iya. saya untuk menjelasin ke orang. Oh, gitu. Saya bilang Seladang adalah kata dasar, bukan awalan se dan kata dasar ladang tuh. Nah tapi ya, itu lebih enak dibilang Seladang, jadi lebih gampang. Nah kalau saya yang dijual maksimal saya pikir 60 tahun bonus hidup Bapak. Iya, iya. Jadi kalau Seladang itu bisa everlasting lah. Oh. Jadi Ya. Luar biasa. Iya. Selamat. Hukum yang luar biasa. Ya, karena bukan dia di sini. beliau yang membuat saya luar biasa Bapak. Beliau tuh. Nah jadi kan ini malaikat tanya nih toh. Ini mahasiswanya beliau yang dulunya kurang ajar tapi ya insya Allah sekarang udah bisa belajar tuh. Ya. Don't judge a book by a cover ya tentunya. Iya. Ya terima kasih Oke. Pak kesempatan berharga Sama-sama. untuk sharing yang luar biasa Ya, ini, saya kasih yang dapat terima kasih. informasi dan juga edukasi yang sangat. Oke. Jadi kita udah ngomong bincang-bincang dari tadi, kita kayak istilah bilang tak kenal maka tak sayang. Jadi Ya. boleh ya kita kenalan ulang sama Ya. pemilik Seladang Kopi yang paling terkenal di Walah. Aceh dan mendunia ini ya pemirsa. Ya, nama lahir tuh di KTP Sadikin tuh. Sadikin ya Sidik. Orang benar, aku itu nggak pernah benar tuh. Ya karena mengkritik terus hal-hal yang menurut aku nggak benar tuh. Jadi teman-teman kenal aku dengan gembel. Aku ketemu itu di Bogor tanggal 10 November 1996. Aku dapat nama itu tuh. Oh, gitu. Nah ya, aku suka jalan, aku backpackeran sampai ke Atambua, perbatasan Timur Leste Indonesia, kemudian ke NTT, NTB, Bali lewat karena semua orang Bali miskin, pakaiannya mini-mini Iya. semua ya, nggak punya pakaian itu. Baru 2015 aku ke sana jalan dan Seladang itu adalah catatan perjalananku untuk kemudian aku itu harus memutuskan jadi tahanan rumah tuh. Menikah itu kan tahanan rumah Bang ya. Ya boleh pagi keluar malamnya harus balik kan itu tahanan rumah tuh. Nah ya kegiatannya itu aja, paling memberi edukasi kopi ke teman-teman, ikut berapa pameran kopi ke luar, Dubai, Qatar, Istanbul jalan. Nah 2019 sebelum Covid aku rencana mau ngasih kuliah umum tuh di Kenya tentang kopi, temanya tuh kopi dan wisata tuh. Tapi karena Covid aku nggak bisa berangkat. Untungnya adalah kalau aku nggak berangkat aku masih bisa makan sambil petik campli langsung dari kebun tuh. Dan itu nggak bisa dibeli di hotel, nggak bisa dibeli ta? Dan ya nggak tahu mungkin tahun depan akan seperti apa. Tapi lagi kontak sama teman yang dia itu auditor kopi dan dosen pertanian di Kenya tuh. Nah namanya Peter tuh, kita teman baik sama beliau tuh. Oke, semoga Ya. ini tercapai ya Pak. Amin. Amin. Ya. Dan semoga Seladang Kopi semakin mendunia ya. Pemirsa kalau ke Aceh jangan lupa singgah di Seladang Kopi. Ngopi langsung di kebun kopi. Iya. Jauh pupi mangat dek pungo. Siap. Ini keluarga semuanya. Saya nggak tanda karena abang udah Udah, saya buka kayak ini. godfather kan, jadi topinya tuh waduh ini. Ya. Dulu waktu ngajar nggak brewok ya? Enggak, dulu masih klimis kan, masih lemos kan. Ya, kita rasanya Sangat kuat kopinya.